Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warahmatullahi bagaimana kabar wabarakatuh. anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita buka bersama pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nanti yang Bu Guru panggil silahkan menjawab hadir, begitu ya. Kalau tidak ada di kelas jangan bilang tidak hadir loh ya. Ya Bu. Nanti menakutkan. Oke, saya mulai dari Ibu Ani. Hadir Bu. Oke, Ibu Vivil. Hadir Ibu. Ibu Suratin. Hadir Ibu. Ibu Fauziah. Hadir Bu. Oke, Ibu Sudarsi. Oke, alhamdulillah berarti anak-anakku hari ini semuanya hadir. Alhamdulillah berarti kalau kalian hadir di kelas ini menandakan bahwa kalian sehat, dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk kepada materi yang berikutnya, kita akan mereview materi sebelumnya. Sebelum itu Bu Guru akan share screen terlebih dahulu. Izin share screen, nggih. Iki apa, Bu? Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi yang baru, kita review materi sebelumnya pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, masih ingatkah kalian materi apa yang Bu Guru ajarkan pada pertemuan sebelumnya? Lupa Bu. Oke, sebentar. Salah pencet. Oke, Bu Guru ulangi dari awal, nggih. Ini dia. Nah, kita review materi sebelumnya. Jadi, pada pertemuan yang sebelumnya, kita belajar tentang peran kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Masih ingatkah kalian kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu apa saja? Coba, Bu Guru mau ngecek dulu. Bu Vivil, masih ingat kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu apa saja? Samudra Pasai. Oke, bagus. Bu Suratin? Oh iya, bagus. Bu Ani? Malaka Bu. Oke, Malaka, bagus. Jadi, ada beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia, di antaranya yang sudah disebutkan oleh kalian tadi, kemudian yang lain ada Cirebon, Mataram, Gorontalo, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana peran kerajaan Islam tersebut? Nah, perannya adalah kerajaan-kerajaan tersebut itu menggunakan kekuatan atau kekuasaan politik untuk mendapatkan dukungan dari rakyat, sehingga masyarakat itu akhirnya berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Dan memeluk agama Islam itu dilakukan dengan cara yang damai, mengambil hati masyarakat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan masuk kepada materi kita yang baru, yaitu peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Perlu Bu Guru sampaikan terkait kade yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah menghayati karunia Allah dalam perjuangan kemerdekaan, kemudian mengamalkan sikap semangat juang yang tinggi, kemudian menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan, menilai peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan dalam menumbuhkan sukacita tanah air dan bela negara. Nah,
Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis dan menilai peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan, sehingga mampu menumbuhkan cinta tanah air dan bela negara dengan tepat. Oke, sebelum masuk kepada pembelajaran, kita lakukan persepsi dulu ya. Jadi nanti Bu Guru akan bilang, siapa kalian? Kalian harus menjawab 12 IPA. Kemudian Bu Guru mengatakan 12 IPA. Semangat sambil mengacungkan tangan ya, sambil mengacungkan tangan. Ya, semangat. Kemudian yang kedua, 12 IPA, semangat. Yang ketiga, tambah semangat. Begitu ya, Bapak Ibu bisa ya? Nah, Oke, tolong semuanya di-unmute dulu suaranya. Karena masih ada yang dimatikan. Iya. Oke, kita mulai ya. Oke. Siapa kalian? 12 IPA. 12 IPA. 12 IPA. Semangat. Semangat. 12 IPA. Semangat. 12 IPA. Tambah semangat. Tambah Tambah semangat. Tambah Tepuk tangan semangat. untuk kita semua. Oke, bagus sekali. Oke, sebelum kita masuk materi, coba anak-anak melihat tayangan berikut ini. Oke, setelah mengamati video pembelajaran di atas, kira-kira apa yang bisa kalian amati? Nak? Ada yang bisa mengambil Perang, Bu. apa? Perang. Oke, perang apa? Apa? Jajah. Oh iya, penjajah, betul. Jadi kalau melihat dari video pembelajaran tadi, itu adalah kondisi masyarakat Indonesia yang pada saat itu sedang melakukan perlawanan terhadap penjajah menuju kepada kemerdekaan. Nah, sekarang apa itu penjajah? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anakku? Bu Vivil, Belum, coba Bu. tahu tidak apa itu penjajah? Orang yang menindas. Bagus sekali. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjajah itu adalah orang yang menguasai atau menindas yang bawah. Itu menurut KBBIH. Kemudian
negara Indonesia, negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Coba Belanda. apa? Bu Vivi, Belanda, bagus sekali. Bu Surate? Jepang. Jepang, bagus. Kemudian Doni? Belanda. Belanda lagi. Pak Abdullah? Inggris. Inggris. Pak Abdullah? Portugis. Oke, bagus sekali. Jadi ada 6 negara yang menjajah Indonesia, yaitu diantaranya adalah Portugis, Belanda, Spanyol, Prancis, Inggris, dan Jepang. Dan semuanya sudah disebutkan oleh anak-anakku semua tadi. Bagus sekali. Oke, nah kira-kira alasan apa yang membawa bangsa Barat atau penjajah datang ke Indonesia? Ada yang tahu? Sumber daya alam, Bu. Iya, sumber daya alamnya yaitu mereka ingin atau mencari rempah-rempah. Akan tetapi karena ingin menguasai secara berlebih, akhirnya mereka menjajah Indonesia secara halus. Begitu ya? Oke. Sekarang kita masuk kepada peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada dasarnya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu tidak datang secara tiba-tiba. Ada proses, ada proses panjang yang mewarnai setiap tahap dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Nah, perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu tidak lepas dari peran umat Islam sebagai pemimpin dan laskarnya. Nah, sekarang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah masa penjajahan dan kemerdekaan. Yang kedua adalah masa pasca kemerdekaan. Nah, sedangkan yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah masa penjajahan dan kemerdekaan yang mana tahapnya itu dibagi menjadi 2, yaitu masa penjajahan dan masa kebangkitan nasional. Nah, sekarang kita masuk pada tahap yang pertama, tahap penjajahan. Ayo, coba silakan diamati gambarnya. Ini gambar apa kira-kira? Orang membuat sapu. Oke, orang yang membuat sapu. Ada lagi? Dari versi lain mungkin? Dari sudut pandang yang lain? Tidak ada. Jadi fokus kepada sapu lidi yang dipegang oleh si bapak atau si ayah. Jumlah sapu lidinya berapa itu? Banyak. Yang dipegang oleh bapak? 1. Iya, yang dipegang oleh bapak itu hanya 1. Sedangkan gambar yang kedua, coba bandingkan. Itu gambar apa? Sapu lidi. Sapu lidi. Sama-sama sapu lidi, tapi jumlahnya Banyak. Nah, karena pada tahap penjajahan atau pada masa penjajahan, rakyat Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda itu masih bersifat kedaerahan, diibaratkan sebagai sapu lidi yang hanya berjumlah 1. Ketika sapu lidi itu dipatahkan, maka dia akan mudah sekali untuk patah. Sedangkan sapu lidi yang jumlahnya banyak, ketika dipatahkan itu akan lebih sulit. Susah. Nah, itulah nanti yang membedakan pada masa tahap penjajahan dengan tahap kebangkitan nasional. Nah, ciri yang lain pada masa penjajahan adalah pada saat itu Belanda itu masih menerapkan politik divide et impera. Pernah mendengar nama politik tersebut? Belum. Oke. Jadi politik divide et impera itu adalah politik pecah belah. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa politik tersebut menggunakan kombinasi strategi politik, militer, ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Caranya adalah memecah belah kelompok-kelompok besar menjadi kelompok kecil. Nah, tujuan dipecah belah itu apa?
Tujuannya agar lebih mudah ditaklukkan. Sama halnya kembali kepada si sapu ini. Jadi kalau hanya satu sapu lidi, maka akan mudah Taklukkan. ditaklukkan. Berbeda dengan pada masa kebangkitan nasional yang sudah memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, kemudian sudah bersatu, maka ketika dipatahkan itu akan lebih sulit. Ya. Nah, sekarang siapa saja nak tokoh-tokoh pada masa penjajahan? Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Kiai Hasyim Asy'ari. Oke. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pada tahap kebangkitan nasional. Siapa tokohnya? Soekarno-Hatta. Nah, masih kurang tepat. Imam Bonjol. Siapa ini? Ini adalah siapa? Ada yang tahu gambar siapa ini? Pangeran Diponegoro. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Ibu Ani. Jadi, salah satu tokoh umat Islam pada masa penjajahan itu adalah Pangeran Diponegoro, yang mana beliau mengorganisir rakyat yang ada di Jawa melakukan perlawanan terhadap penjajah secara terbuka. Oke, berikutnya yang kedua, gambar siapa ini? Ada yang tahu? Sultan Merupakan Hasanuddin. tokoh Aceh, tokoh perjuangan Aceh. Siapa? Bukan. Hasanuddin. Siapa? Hasanuddin. Umar. Teuku Umar, bagus sekali. Yang menjawab Teuku Umar tadi? Pak Muhajirin. Oh, Pak Muhajirin. Tepuk tangan untuk Pak Muhajirin, bagus sekali. Jadi beliau adalah Teuku Umar yang merupakan tokoh umat Islam yang ada di Aceh. Nah, itu adalah pada tahap penjajahan. Sekarang kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap kebangkitan nasional. Pada tahap kebangkitan nasional, silakan diamati gambar yang pertama. Gambar apa itu? Anak sekolah. Ya, bagus. Anak sekolah. Yang kedua? Bawa apa itu? Orang Belanda. Iya, bagus. Jadi yang diangkat itu adalah orang Belanda, yang mengangkat itu adalah orang Indonesia. Iya, jadi ibaratnya pada saat itu Indonesia yang sedang dijajah itu seperti itu. Kemudian gambar yang ketiga. Para ulama. Kiai. Iya, bagus. Tokoh agama. Iya, jadi para ulama, kiai beserta santrinya. Dari ketiga gambar tersebut dapat dirangkai pada masa kebangkitan nasional, para pelajar yang belajar dari luar negeri, entah itu timur ataupun barat, itu kembali ke Indonesia dengan membawa semangat nasionalismenya, kemudian mereka berjuang untuk meraih kemerdekaan karena merasa sudah merasa muak dengan kelakuan Belanda atau penjajah yang menjajah negeri mereka atau negeri Indonesia. Nah, kemudian dari semangat itu, dari kesadaran menggalang semangat ini, lahirlah gerakan-gerakan kebangkitan nasional. Nah, contohnya siapa saja yang melahirkan gerakan-gerakan nasional? Di antaranya adalah yang pertama. Siapa ini? Siapa? Hos-Cokro Aminoto. Iya, Hos-Cokro Aminoto dengan gerakan nasional atau organisasinya yaitu Serikat Dagang Islam atau yang sekarang atau diubah namanya menjadi Serikat Islam. Berikutnya yang kedua, ini mesti tahu. Siapa beliau? Ahmad Dahlan. Iya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasinya apa? Organisasi yang dibentuk? Muhammadiyah. Ya, bagus Bu Vivil.
Berikutnya yang ketiga. Nah, ini semuanya juga kenal ini. Kiai Hasyim Asy'ari. Iya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Suratin. Jadi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu merupakan tokoh umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Oke, anak-anakku, itu merupakan materi pembuka dari Bu Guru terkait peran umat Islam pada masa kebangkitan dan kebangkitan nasional dalam penjajahan. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran yang berikutnya, yaitu anak-anakku semua saat ini akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah terbagi menjadi beberapa kelompok, nanti kalian akan mengikuti arahan dari Bu Guru. Hari ini Bu Guru akan menggunakan media Pakapindo. Nah, ini bentuk medianya. Jadi, Pakapindo itu apa? Papan kantong pintar Doraemon. Yang mana papan yang kotak ini berisi clue atau pertanyaan yang akan kalian bahas. Kemudian hasilnya itu nanti akan dimasukkan ke kantong Doraemon yang ada di sebelahnya. Begitu ya? Nah, Ya, sebelum kita mulai, oke anak-anakku, saya bagi dulu. Kelompok 1 nanti Pak Muhajir dengan Bu Ainun, kemudian kelompok 2 Bu Vivil dengan Bu Suratin, kelompok 3 Bu Fauzi dengan Bu Anik, kelompok 4 Pak Abdullah dengan Bu Sudarsi. Nah, sistemnya bagaimana? Sistemnya adalah setelah terbentuk kelompok, anak-anak nanti mengambil clue yang pertama, kemudian dibawa kepada kelompoknya, kemudian dianalisis, kemudian dicari informasinya, setelah itu laporannya dibuat dalam bentuk PowerPoint. Anak-anak sudah membawa laptop semua? Ya, Bu. Oke, bagus. Setiap kelompok sudah ada satu laptop, satu HP. Oke, sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, go. Oke, alhamdulillah kelompok sudah terbentuk. Sekarang silahkan perwakilan kelompok untuk mengambil clue-nya. Oke, sudah diambil. Sekarang silahkan clue atau pertanyaan yang ada di papan silahkan dianalisis, kemudian dicari informasinya, kemudian dilaporkan dalam bentuk PowerPoint. Ini berulang sampai ketiga. Oke, dari kelompoknya Bu Anik dulu, kira-kira ada permasalahan atau tidak? Dalam mengerjakan? Aman? Aman, Bu. Aman, oke, bagus. Oke, terkait dengan internet yang bisa kalian akses atau bahan ajar yang bisa diakses, kalian bisa membuka link-link yang sudah Bu Guru cantumkan di sini, atau kalian boleh membuka link-link yang lain. Di sini sudah ada jurnal juga. Kemudian juga ada buku digital yang dari Kemenak, itu yang link yang paling bawah. Oke. Oke, saya kira sudah semua ya. Clue 1, clue 2, clue 3 semuanya sudah terselesaikan? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah. Sekarang silahkan hasil kerja kalian dikirim melalui WhatsApp kepada nomornya Bu Guru. Oke. Oke, sudah dikirim, berarti sekarang saya mengunduh terlebih dahulu. Siapa yang hari ini mau presentasi terlebih dahulu? Yang siap duluan siapa? Saya, Bu. Oke, berarti kelompoknya Bu Anik dengan Bu Fauzi, kelompok 3. Materinya tentang apa? Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Oke, berarti tokoh kebangkitan nasional ya. Oke, silahkan. Kalian presentasikan dulu. Ya. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1871.
Beliau salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad dikukuhkan dalam rapat para kiai yang disebut resolusi jihad. Oke, bagus sekali kelompok 3. Silahkan ada yang mau menanggapi kelompok yang lain? Saya Ibu mau tanya. Oke, dari kelompok Ya, mana Bu. Ibu Vivil? Dari kelompok 2. Oke, silahkan. Itu apa tujuan dibentuknya resolusi jihad? Ya. Langsung dijawab, Bu. Ya, silahkan, langsung dijawab. Tujuan dibentuknya resolusi jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri yang bergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selain itu juga mendesak pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan. Nah, Itu, Bu. Cukup. ya, begitu. Begitu jawabannya. Bagaimana Bu Vivil? Bagaimana Bu Vivil? Ya Bu, terima Oke. kasih. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jawaban dari Bu Ani sudah tepat sekali. Bu Evi hanya menambahkan sedikit saja terkait peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi pada dasarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengorganisir para ulama dan para santri untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Kemudian ada beberapa teladan yang bisa diambil dari sosok beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kira-kira apa itu? Yang pertama adalah beliau memiliki semangat juang yang tinggi, semangat nasionalisme yang tinggi. Kemudian ada lagi yang bisa kalian lihat dari teladan beliau? Pertama. Apa? Iya, beliau itu sikap beliau dalam membela keutuhan NKRI dari penjajahan. Kemudian kalau kalian membaca literatur yang Bu Evi berikan, beliau itu menentang keras yang namanya peristiwa Saikere. Jadi beliau itu memiliki konsistensi agama yang tinggi dilihat dari peristiwa tersebut. Kalian tahu apa itu Saikere itu? Saikere itu adalah adatnya orang Jepang ketika jam 7 itu harus menghadap ke timur sebagai bentuk penghormatan atau menyembah matahari. Iya, betul. Nah, yang paling akhir itu adalah pesan beliau. Beliau itu berpesan seperti ini, Nak. Hubbul waton minal iman. Apa maknanya? Cinta tanah air. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Nah, maka dari itu melihat dari kisah-kisah teladan dari Hasyim Asy'ari, maka seyogyanya kita harus meneladani kisah teladan beliau, sikap-sikap beliau. Yang pertama, mungkin kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Bagi kalian yang masih pelajar, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam terdahulu? Kira-kira apa? Iya, betul sekali. Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan rajin. Kalau bisa, silahkan mengukir prestasi setinggi mungkin. Harumkan nama diri kalian sendiri, harumkan nama orang tua, harumkan nama bangsa jika kalian bisa sampai kepada kancah internasional. Begitu ya? Oke. Oke, saya kira untuk presentasi hari ini cukup sekian untuk hari ini. Sebelum Bu Evi mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian akan Bu Evi kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini anggap saja sudah Bu Evi bagi. Kalian sudah menerima semua ya? Ya, Jumlah Bu. soal adalah 10, silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit.
Ketika sudah selesai hasilnya silahkan dimasukkan ke kantong Doraemonnya. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Silahkan anak-anakku semua mengumpulkan hasil kerja kalian di kantongnya Doraemon. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, refleksi yang bisa kita evaluasi pada hari ini yaitu jadi perjuangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia itu bukan hal yang mudah, anak-anakku. Maka dari itu kita harus mensyukuri kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang kita yang terdahulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Pertemuan berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, anak-anakku silahkan memilih salah satu pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajah di daerah masing-masing. Carilah beberapa artikel, kemudian besok pada pertemuan yang akan datang itu dibawa. Begitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Oke, tidak ada. Berarti sudah jelas. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Bertejeng yang dilakukan Ibu malam hari ini. Komentar saya, mohon maaf, ini karena Ibu dosen baru melaksanakan sholat Isya, beliau melimpahkan untuk sementara ke saya dulu, nanti beliau akan menyampaikan sesudah dia sudah bergabung kembali. Terima kasih Bu Evi yang kedua kalinya. Harapan kita seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kemarin masih pada tahap awal, dari tahap awal Bapak Ibu istilahnya kalau jalan itu masih pegang tongkat, masih ini Bu pegang-pegang dulu. Alhamdulillah ini sudah terang, Bapak Ibu sudah ada gambaran. Mungkin setelah ditayangkan video dari angkatan yang tahun kemarin, Bapak Ibu sudah punya wacana, punya gambaran bahwa mendaping ya suaranya. Double ya suaranya. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan enggak mengganggu. Punya gambaran seperti ini. Harapan kita seperti ini nggih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Evi sudah memberikan contoh kepada mohon saya mengistilahkan contoh nggih, contoh yang mendekati kesempurnaan dari sebuah bertejeng dari penampilan Bu Evi. Komentar saya TOP BGT. Bu Evi, mudah-mudahan dipertahankan besok pada saat Bu Evi di depan kelas, videonya bagus, lebih sempurna lagi, benar-benar Ibu mengajar di depan anak-anak. Cuma satu Ibu, mungkin karena kita terbatas waktu, nggih. Menurut saya Ibu Evi dalam menyampaikan materi terlalu cepat, jadi gitu ya. Itu menurut saya loh Bu, menurut saya. Tapi saya juga memaklumi karena kita terbatas oleh menit dan waktu, nggih. Nah itu. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya lebih bagus. Bapak Ibu yang belum tampil bisa minimal maksimal bisa seperti Bu Evi. Bahkan harapan kita lebih bagus ya Bu Evi. Amin. Ya, tahap-tahap instrumen dari bertejeng sudah Bu Evi lalui karena ini saya kebetulan juga
memegang apa instrumennya Ibu. Jadi ini sudah saya centang-centang Bu Evi, sudah masuk instrumennya, ke poin-poinnya sudah masuk, kemudian RPP-nya juga saya lihat, saya simak juga sudah memasuki kesempurnaan, meskipun belum 100%. Nggak apa-apa Ibu Evi, semuanya dalam proses belajar dan pembelajaran semuanya. Kita di sini sharing, sama-sama mencari ilmu. Penerapan proses pembelajaran, kemudian metode yang Bu Evi terapkan sudah oke, kita sesuaikan, sudah Bu Evi sesuaikan dengan materinya. Nah, harapan kita seperti ini, tahap-tahap di dalam Bu Evi, Bapak Ibu sekalian memberikan waktu untuk metode yang digunakan disampaikan ke siswa biar siswa tahu gitu nggih. Misalnya tadi strategi metodenya menggunakan kantong Doraemon. Benar Bu Evi, disampaikan tahap-tahapnya karena biar siswa tahu. Kalau tidak disampaikan siswa kan ini suruh apa gitu nggih. Nah, tahap yang dilakukan Bu Evi sudah oke, sudah bagus. Kemudian penerapan teknologi sudah Bu Evi terapkan juga, kemudian memotivasi siswa dari hikmah perjuangan Hasyim Asy'ari nggih. Itu sudah diterapkan, mengajak siswa, memotivasi siswa mengambil hikmah yang bisa diambil untuk saat ini dan masa yang akan datang. Ini sudah tercakup di situ. Tadi Bu Evi sudah menyampaikan. Semoga Bapak Ibu semuanya yang belum maju, harapan kita seperti Bu Evi nggih Bapak Ibu. Materi kita sampaikan pada siswa. Pelan saja, tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu panjang lebar, tapi materi itu mengena dari apa tujuan kita dalam memberikan materi pada proses pembelajaran saat ini. Itu nggih Bu Evi nggih. Cuma mungkin agak dikendorkan sedikit ritme suara, maksudnya tidak terlalu cepat gitu loh Bu Evi. Meskipun yang disampaikan anak SMA nggih. Setaraf anak SMA, tapi nanti enggak. Tapi kalau sudah terbiasa ya enggak apa-apa Bu Evi, karakter Bu Evi seperti itu. Karena ya karena terbatas waktu nggih, terbatas waktu kami memahami, memaklumi. Nah, refleksi yang dilakukan Bu Evi juga mendekati bagus, sudah bagus. Merefleksi materi nggih, merefleksi materi. Yaitu tadi cuma terlalu cepat Bu Evi. Kemudian penyampaian LKPD-nya, bagaimana siswa sesudah selesai mengerjakan soal, nah itu dimasukkan ke kantong tadi. Nah, siswa sudah paham, sudah tahu dari apa yang harus dilakukan siswa. Siswa sudah tahu karena awal tadi Bu Evi sudah menyampaikan tahap-tahapnya. Itu ya. Kemudian Bu Evi menyelipkan ice breaking, waktu persepsi juga sudah, cuma ada satu yang kurang Bu Evi. Apa Bu Evi coba? Kilas balik materi kemarin kan lalu, nggih. Sepertinya belum tersampaikan ya. Nah itu kan, atau ini mungkin materi awal, enggak ya? Enggak ya. Sudah enggak. Mungkin agak kelupaan Bu Evi, terlalu semangat tadi. Jadi mungkin disampaikan dulu sesudah menyampaikan tujuan pembelajaran, disampaikan juga di persepsinya materi kemarin. Pembelajaran sebelumnya atau Ibu? Iya. Sudah saya sampaikan tadi kerajaan Islam tadi. Oh, sudah Ibu sampaikan, berarti saya yang ini. Ya, sudah bagus. Maksudnya kan biar mengingatkan siswa runtut nggih di dalam pembelajaran. Oh ya, kemarin kita sudah membelajar. Oh ya, kerajaan tadi nggih, kerajaan Islam tadi. Ya, oke, sudah bagus, berarti sudah tercapai nggih. Maaf nggih. Nggih, kemudian
keterampilan yang Bu Evi memanfaatkan waktu secara tepat dan efektif, efisien, sudah oke sesuai tadi waktunya nggih, 30 menit waktu yang Bu Evi berikan, jadinya agak terburu-buru menyampaikannya. Tidak apa-apa, tapi yang penting materinya sudah. Kemudian keterampilan menggunakan media pembelajaran sudah bagus, sudah oke. Besok cari yang lebih menarik lagi nggih Bu Evi ya. Bapak Ibu sekalian nggih, jadi jangan hanya diskusi nggih Bapak Ibu, dikembangkan metodenya, metode pembelajarannya. Di 100.000 itu ada berapa? 101 itu apa? Metode pembelajaran di buku itu juga banyak Bapak Ibu yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, ini tadi volume dan intonasi suara dalam komunikasi pembelajaran. Itu Bu Evi agak direm sedikit, direm dikit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini karena memang mengejar waktu. Kemudian keterampilan mengembangkan cara berpikir, thinking HOTS juga sudah ya Bu Evi, dari tadi memberikan pertanyaan ke siswa, kemudian siswa menjawab, itu saya kira sudah masuk HOTS tadi, cuma memang tidak sekali. Nah, penggunaan komunikasi, kemampuan, suasana mempelajari, menyenangkan. Menurut saya senang ini muridnya karena bervariasi. Materinya masuk, mengena. Gitu loh. Itu nggih. Senang ini kalau saya lihat. Penilaian juga tadi sudah menyuruh siswa mengerjakan dari LKPD, kemudian menjawab. Gitu nggih, dimasukkan ke itu. Kira-kira tadi sudah menyampaikan jawabannya belum, Bu? Belum, Ibu, karena saya yang mengoreksi nanti, Ibu. Oh, berarti Bu Evi yang mengoreksi. Tapi kan setidaknya kira-kira jawaban anak-anak mengenang tadi sudah berapa gitu. Iya, Ibu. Mungkin bisa ada pembahasan awal, tapi di belakang juga nggak apa-apa. Jadi siswa nggak penasaran, nggih? Penilaian proses, nggih. Refleksi juga sudah, kesimpulan keterampilan menutup pelajaran sambil merefleksi materi ke siswa dan menyampaikan yang akan dilakukan pada pekan yang akan datang. Sudah nggih, sudah Bu Evi lakukan. Nggih. Terima kasih Bu Evi. Penampilan malam ini Bu Evi mendekati sempurnaan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu yang belum tampil, yang sudah tampil di dalam pembuatan video bisa lebih sempurna nggih Bapak Ibu. Itu dari saya. Karena Bu dosen juga belum muncul, silahkan dari mahasiswa 2 atau berapa yang mau mereview dari Bu Evi. Siapa ya? Pak Abdullah kira-kira. Mereview dari penampilan Ibu Evi dan Ibu Fauzia. Waktu pertama kami berikan ke Pak Abdullah. Monggo Pak Abdullah. Terima kasih waktunya Ibu. Untuk penampilan Bu Evi sudah sangat bagus sekali, sudah sangat jelas dalam pemaparan materi dan sudah sangat lengkap, ada berbagai tugas, kemudian juga sangat bervariasi metodenya, apa itu juga tampilan di slide-nya juga sangat bervariasi dan sangat menarik. Mungkin kalau saya tadi kurang begitu mengikuti dengan lengkap Bu, karena terkendala sinyal di rumah, jadinya agak terputus-putus tadi. Ini kurang begitu lengkap saya mengikuti. Mungkin seperti itu Bu, dari Terima saya. kasih Pak Abdullah sudah memberikan reviewnya kepada Bu Evi. Yang intinya sudah bagus ya Pak Abdullah ya. Bisa memicu, memotivasi teman-teman yang lain, penerapan metode juga sudah bagus nih Pak. Penguasaan materi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah menguasai Pak. Cuma karena mungkin belum terbiasa dalam seperti ini. Sebenarnya kalau di kelas saya yakin 100% ke Bapak Ibu semuanya materi sudah dikuasai Pak.
nggih, karena mungkin ya ini karena penyampaian ini karena grogi. Nah, sekarang groginya karena sudah 2 malam dikurangi, groginya sudah tidak grogi dan percaya diri. Begitu nggih Pak Abdullah nggih. Waktu selanjutnya Bu Fauzia, semoga Ibu waktunya kami aturkan. Di unmute dulu Bu. Ya. Yang kemarin Bu, saya sudah presentasi, Bu. Ya, sudah presentasi maksudnya mereview dari penampilan Bu Evi, Ibu. Nggih, alhamdulillahirobbilalamin. Nanti Mbak Bu Fauzia ngantuk. Ya, semoga Ibu. Alhamdulillah. 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 Motivasi saya Bu yang kemarin. Halo. Lanjut Ibu, lanjut. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu Evi sangat baik sekali, sangat memotivasi saya. Cara-cara Bu Evi dan Bu Evi sangat bagus dan saya kasih kasih saya lebih semangat lagi. Buat saya Bu Evi guru bagi saya. Masya Allah panjenengan ingkang panutan Bu. Saya kan tua umurnya Bu. Saya belum sampai di situ. Saya kan hanya guru MI saja. Sami Ibu Sami mawon, terima kasih. Matur nuwun Bu Evi nggih. Motivasi saya Bu. Sampun Ibu. Nggih. Terima kasih Bu Fauzia. Intinya dari Bu Fauzia menyampaikan penampilan Bu Evi sudah bagus, bisa memotivasi Ibu Fauzia untuk penyusunan video yang akan datang, Ibu Fauzia. Ya, terima kasih Bu Evi. Ilmunya kita di sini sharing, ya Bapak Ibu semuanya. Tidak ada yang saling menggurui, tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada. Dari awal kita niatkan Bismillah, kita sama-sama menuntut ilmu. Kita sharing mana yang bagus, yang kita sesuaikan dengan kondisi madrasah kita, dengan kondisi anak-anak kita ambil. Tapi jika tidak sesuai, karena karakter siswa kita, saya di madrasah seperti ini. Jadi saya belum bisa menerapkan seperti yang Bu Evi sampaikan. Juga bisa, nggak apa-apa Ibu. Semuanya kita sesuaikan dengan kondisi SDM, kondisi madrasah, kondisi anak-anak yang kita hadapi kesehari-hariannya. Gitu nggih? Ya Bu. Terima kasih untuk malam ini Bu Evi, penampilannya sudah bagus, sudah bisa memotivasi Bapak Ibu